Oke guys, balik lagi sama gue Bang Bukit. Nah, jadi yang kita lihat ya, Sein sepertinya sudah menemukan di mana tempat dan tahu sahabatnya sekarang lagi di mana. Tepatnya di Tours, arah yang agak geser ke kanan dikit dari wilayah kota Auberge. Karena Tours ada di utara tengah. Jadi kalian tahu kan kalau Sein dan lainnya harus berpisah sepertinya. Soal tujuan Sein pergi berpetualangan karena untuk mencari sahabatnya ya kan. Untuk itu mungkin daripada sekarang, besok saja berhubungan udah mau malam. Sekalian perpisahan kita makan bersama dulu. 買ってきました。手が地べたい。本当だ、超冷たい。で、冷たい。まったく BTW cuaca mulai masuk ke musim dingin ya guys ya. Salju kecil-kecilan juga sudah mulai melihatkan indikasinya. Tapi Freden menganggap nggak bakalan ngaruh sama hari esok. Pasti cerah. Setelah keesokan harinya tiba, perjalanan terpaksa ditunda dulu karena badai salju yang sedang datang. Mau gimana lagi, mereka harus setidaknya tinggal dulu menunggu reda. Kalau tetap terobos, bahaya. Bisa mati kedinginan. Dan juga sepertinya Sein harus menemani mereka mungkin sedikit lama lagi. Ya udah, sambil menunggu badai salju mereda, mereka akan menetap dan sepertinya bisa melakukan aktivitas kesehariannya masing-masing. Freden juga bersyukur karena dia tahu di kota ini ada semacam orang nyentrik. Dia mau ke sana ingin mengambil lebih banyak ilmu sihir yang bisa dipakai sehari-hari. そろそろ寒波の時期も終わる。そうだな。あれ俺らほとんど一緒にいなくね？ちょっといい？どうしたんだフリーレン。 Dalam musim badai salju dan segera berakhir, Freden datang pada Eisen dan meminta tolong. Yap, kita tahu bahwa Stark bikin Friend ngambek lagi. Jadi ini ngambek part 2, 1, 2, yang jelas begitu. Freden dengan kejadian ini nggak mau nengahin, makanya Sein harus dong seperti biasanya memberikan kesadaran pada mereka ini dengan cara menengahi mereka. Dan mungkin itu yang terakhir. Saat Sein bertanya pada Stark tentang kejadiannya, kok bisa gitu? Stark menceritakan kalau pas dia pulang tadi, dia ngeliat Friend yang lagi duduk. Dia sengaja pengen bercanda dengan menempelkan tangannya yang dingin pada Friend, sekalian biar nggak 1-0 lagi. Tapi dia malah marah. Sein pun kalau bahasa kita mah bilang kayak gini. Gini Stark, cewek tuh emang gak suka sih kalau wajahnya dipegang sembarangan. Jadi kalau udah tahu sebagai laki harus ngapain kan? Stark pun iya, dia salah. Dia akan meminta maaf. Sip, 1 udah. Dan Sein juga mulai menginterogasi Friend tentang masalah ini. Kata Friend, dia sih nggak masalah wajahnya dipegang. Oke, kembali ke topik. Dia nggak masalah soal itu. Cuman yang jadi soalan, Stark saat memegang bagian pundaknya, Stark seakan membuat Friend takut karena cengkraman Stark yang sedikit kencang. Itu sebenarnya. Makanya Friend khawatir dan jadi takut dan jadi ngambek deh. Sein bilang, ya udah kalau begitu bilang sama Stark kalau lo takut dan minta maaf sama dia ya. Di lain tempat, Sein mulai kesel nih melihat hubungan mereka yang tanggung. Aneh-aneh aja mereka. Freden juga di lain sisi berterima kasih pada Sein. Kalau dia nggak ada, maka terpaksa Dede yang turun dan urusannya juga bakal jadi lama. Sein sih nggak masalah soal itu. Sein juga mulai bertanya karena dia penasaran aja. Kenapa semenjak dia ajak sampai pergi ini, Friend kayak ngeliatin atau memperhatikan aja. Friend pun bilang, Sein, kau sama sepertiku dulu, membuat aku menjadi kesal karena dulu juga aku ogah berpetualangan. Tapi entah kenapa malah jadi pahlawan dan mengalahkan Raja Iblis. Jadi kalau lihat orang kayak kamu, aku selalu begitu sih. Sein pun kayak anjir, alasannya itu doang lagi. Sepertinya Freden ini sudah berubah banyak ya semenjak ketemu dengan Himmel. Dia menirunya, mempraktekannya pada Sein, membuat orang agar bangkit. Dan tentu Sein juga merasakan bahwa memang benar. Itu semua dan semuanya sangat-sangat terasa menyenangkan. じゃあ元気で。またね。またな。ずいぶんあっさりと別れるじゃねえか。ザインは2人と違って大人だからね。一人だとこんなに静かなんだな。 Selanjutnya, di dalam kondisi cuaca yang memang dingin, Friend tanpa disadari ternyata sedang demam. Pantesan Stark lihat orangnya tidur aja, ternyata lagi nggak enak badan toh. Dia juga ngebangunin Freden walau awalnya susah. Freden untuk menanganinya ada sih buku medis yang hanya bisa dipakai oleh Sein atau yang sesamanya. Kebetulan dia dapat kasih sebelum oleh Sein. Stark juga ragu apa Freden bisa. Freden sih bilang jangan meremehkannya loh. Dia begini-begini juga punya sihir kitabnya sendiri loh. Yang kitab itu entah kenapa malah dipakein buat tatanan panci. Walau Freden nggak ahli seperti Sein, tapi dikit-dikit bisa lah untuk mengecek penyakitnya apa. Walau tingkat lanjut udah di luar kuasanya.
Saat dicek, memang benar, Fren kena demam biasa. Kata Stark juga, yang penting kita pindah aja dulu yuk, cari tempat neduh sementara, biar Fren juga kehangatan nanti. Saat itu juga sangat beruntung, mereka menemukan rumah seorang peternak. Feren heran, padahal terakhir kesini masih ada deh semacam desa. Pemilik mengatakan kalau itu kan udah ratusan tahun yang lalu. Feren memastikan dengan bertanya, seingat dia dulu ada, dan apakah pohon es sakura itu masih ada di sini? Kata pemilik, masih, kalau mau dia bisa antarkan. Feren bilang, nggak usah. Dia udah tahu di mana tempatnya. Dia kan sebelumnya udah kesini. ここに来てからずっと手を握っているな。小さい頃からそうなんだ。子供扱いしないで。恥ずかしいです。なんで？もすれば立派な大人か。ちょっと前までこのくらいの女の子だったんだよ。 Saat ke sana, mereka melihat pohon es sakura yang masih bertahan dan lumayan indah. Jadi Feren mau mengambil semacam jamurnya guys ya. Dia ingin jadikan obat. Tapi hati-hati juga karena ada yang beracunnya daunnya. Tadi kalian masih ingat kan saat Feren megang tangan Fren, Stark sempat nanya kenapa begitu, membuat Fren malu lagi ya kan. Dan saat itu juga Stark masih kepo dan bertanya, kenapa Feren ini memegang tangan Fren selalu lebih lama saat dia sakit? Kan dia bukan anak kecil lagi. Fren sih nggak tahu juga dah. Tapi yang dia tahu itulah cara meringankan rasa sakit. Dengan anehnya saat memegang tangan orang yang lagi sakit itu, entah kenapa orangnya bisa merasa lebih baik dan merasa terlindungi karena dia merasa tak sendiri. Feren juga masih ragu apa harus begitu. Stark sih bilang, ya emang gitu kan. Kadang orang juga harus butuh dukungan emosional. Dengan itu orang yang diberi dukungan pasti akan senang ya kan. Karena bisa membuatnya menjadi lebih baik. Gurunya dengan dia juga kayak begitu. Feren jadi ingat saat dulu dia sakit, Himmel memegang tangan Feren untuk memberi sebuah dukungan emosional. Dari situ mungkin Feren ikutin cara itu karena memang sangat efektif ya kan. Himmel bilang, gue yang perhatian ini cukup tampan bukan? Kata Feren, diam dulu. Tapi memang sebegitu faktanya. Di dunia nyata kadang juga gue digituin agar gue merasa hangat gitu. Tapi misalnya nggak ada orang sama sekali, gue megang titik. よいしょっと。怖い。あとは他の材料を加えてよーくかけ。すごく怖い。 Jadi sambil menunggu Fren pulih, mereka netap dulu ya guys ya. Dan selanjutnya setelah Fren pulih, mereka jadinya bisa deh tuh untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sebelum itu, Fren mengungkapkan bahwa dia sangat berterima kasih pada Fren dan Stark. Makasih juga sama Shane dengan peninggalan buku catatan medisnya. Dan ibu pemilik rumah itu juga baik, dia sangat bersyukur. Yap, Fren juga bilang, ya udah kalau gitu, mari saja kita lanjut menuju kota Auberge. 別に資格を取るのは私じゃなくてもいいと思うけどね。そこでフリーレン様が1級魔法使いの資格を取れば北部高原に入れますね。フルンが取ればいいじゃん。私なんかでは無理です。Dan kalau sudah sampai di kota itu, Feren akan mengambil ujian untuk gelar penyihir level 1 ya kan. Tanda bahwa orang ini orang yang sangat kuat. Dan lagi di ujian kali ini akan ada turnamen bertarungnya deh. Jadinya mereka butuh strategi nanti. Menurut Fren, Nona Feren akan mudah dengan ujian ini. Walau dipatasi dengan contoh dilarang membunuh, Feren forever akan lulus dong. Kan cukup terampil juga Nona sang sepuh. Feren mendengar itu entah kenapa ngambek. Kayaknya nggak betah dengan gelar-gelaran. Nggak selamanya bisa dipakai. Butuh pas sebentar doang. Buang-buang waktu. Tapi untuk sekarang sih itu dibutuhkan dengan tujuan Feren dan lainnya mau kemana ya kan. 私は今までの人生で自分より魔力の低い魔法使いに11回負けたことがある。そして残りの6人は人間だよ。そのうち4人は魔族。1人は私と同じエルフ。そろそろ伯爵領の街が見えてくるかな。Di lain sisi kita dikenalkan nih sama satu karakter yang menurut gue ini mungkin ya, selama gue cari info kekuatan dia, orang yang namanya Ubel ini rasanya setengah dari kekuatan Fren atau Freyren deh. Namun gue masih belum jauh menelusurinya. Yang jelas saat itu Ubel digangguin sama preman yang mau merampok Ubel. Sasaran empuk ya kan, udah mah cewek sendiri lagi. Ubel ngomong, buset gini hari, dunia mah udahlah damai, Aura juga udah dibunuh, yang banyak malah orang-orang kaya loh, preman bilek. Jangan banyak cakap kau. Barangmu serahkan pada kami. Tiba-tiba saat itu muncul yang kalian sudah kenal dia kan. Kraft datang menghajar preman itu sampai mereka pergi. Setelah selesai dan preman itu let's go pergi, Kraft melihat Ubel melalui matanya dan Kraft tahu Ubel ini merupakan pembunuh. Ubel nanya,
Kraft soalnya melihat mayat perampok atau preman yang terpotong di tepi hutan. Potongannya rapi dan itu pasti penyihir. Jadi Kraft saat itu bukan menolong Hubble, tapi yang sebenarnya adalah menolong perampok itu sendiri. 目的地はオイサースとか？一級魔法使いの試験を受けにね。そんなことを言っていたな。次会った時の土産話が楽しみだ。 Saat di Perserikatan Barat-Barat, maksudnya saat Freren diserikat untuk ujian tingkat kelas 1 ini minimal persyaratannya harus ada kualifikasi kelas 5 atau di atasnya. Otomatis saat itu Freren mager dong ya. Molah, Fren menahan dan bilang kalau kita sewa penyihir kelas 1 atau lewat jalur air harganya mahal dan kita nggak bakal jajan tiap hari. Dan lagi ujian ini pas dengan kedatangan kita. Kalau ditunda, nunggu 3 tahun lagi baru diadakan kembali. Fren sih sebenarnya ada umbler penyihir, semacam barang antik yang mana itu tanda sebagai seorang penyihir. Barang satu-satunya yang Fren punya. Dia juga nggak tahu orang mengerti dan tahu nggak tentang barang ini. Aizen, Haiter, dan Himmel aja nggak tahu. Tapi saat itu ada seorang om penyihir yang nggak sengaja mendengar percakapan itu dan memanggil Ferrer untuk melihat benda yang bernama Ubrel itu. Saat Om ini lihat, dia merasa sedikit terkejut dan sepertinya paham dia dengan benda ini. Ya udah, alhasil dan syukur banget Ferrer bisa mengikuti ujian ini karena ada saksi bahwa Ferrer merupakan penyihir. Syukurlah. So, フリーレン、その首飾りのことは知らない。僕たちは君がすごい魔法使いであることを知っている。でもすぐ死んじゃうじゃん。フリーレン様、すごい魔法使いであることを知っていますから。そうだね。 Jadi sebelum 2 bulan ini menjelang ujian, Freren dan Fren akan berlatih. Entah itu fisik kemampuan, data analisa, berbagai macam hal. Dan tentu dari penyihir handal minimal harus dapat gelar kelas 5. Yang untuk di zaman ini ada sekitar 600 orang. Kurang lebih. Kalau kelas 6 itu masih pemula, di saat ini ada 2000 orang kurang lebih. Untuk kelas 1 di saat ini ada 45 orang saja. Ujiannya diadakan 3 tahun sekali. Menurut Freren, kok penyihir malah makin berkurang waktu ke waktu? Fren bertanya. Emang dulu banyak? Freren pun menjelaskan kalau kita saat 100 tahun yang lalu sering ketemu penyihir jalan itu hal yang sangat-sangat wajar. Dan wajar sangat sebab Raja Iblis saat itu dan pasukannya sangat-sangat ganas waktu itu. Memang benar sih ya guys ya, zaman sulit menciptakan orang-orang hebat. Dan orang hebat menciptakan zaman mudah. Dan zaman mudah menciptakan orang-orang lemah. Begitu aja terus sampai hari yang ditentukan. Selanjutnya setelah hari H tiba dan ujian akan segera dimulai, banyak juga ternyata pesaing berat dari macam-macam peserta. Dan pada ujian pertama kelas 1 ini, mereka para peserta akan diacak random. Jika sama tempat party di gelangnya, maka itu pasangannya untuk saat itu dalam ujian ini. Party friend sama Ubel anjir. Dan satunya lagi lupa yang kacamata namanya siapa. Kalau Freren sepertinya lagi suwe nih. Dia ketemu sama orang yang sering berantem. Mereka berdua ini emang dari kecil sering begitu ya guys ya. Jadi susah udah. Yang baju biru ini penyihir kelas 3, sama ya seperti Fren yang bernama Lawine. Dan satunya lagi bernama Kanne. Satu sekolah dengan Lawine dan penyihir kelas 3 juga. BTW untuk ujian pertama, diadakan turnamen menemukan atau mungkin gue jelaskin ini tentang perebutan. Mereka akan dikasih sangkar burung satu untuk satu party dan harus ditangkap ini adalah burung style. Ujian yang cukup sederhana. Namun apakah mudah? Kita belum tahu. Soal burung ini sih Freren tahu sesuatu, tapi untuk menangkapnya belum tahu dan harus diamati dulu. Saat Lawine jalan ke depan untuk mengecek karena Kanne nggak kuat jalan dan semuanya beristirahat, Lawine ingin mengecek ke depan. Freren pun nanya apakah dia kuat, kata Lawine. Lebih kuat dari Kanne. Tapi dia nggak mau melawan Freren. Freren pun berkata, kalau gitu hati-hati, waspada untuk selalu melihat ke langit-langit ya. Freren narik napas dan berpikir, bisa nggak ya lulus sama orang-orang ini? Ada. Selanjutnya saat Lawine kembali, dia memberitahu di depan ada burungnya. Freren menyuruh mereka untuk diam dan amati dulu. Tapi Kanne dan Lawine mulai bergerak dengan kombinasi serangan yang satu sisi membuat Freren terasa dicuekin karena nggak dengar untuk menyuruh amati dulu. Tapi di satu sisi yang lain juga merasa wah karena kombinasi serangan mereka kompak dan tentu itu bukan latihan 1 atau 2 hari. Kanne mengendalikan air, Lawine membekukannya. Tapi sayang juga karena 最大飛行速度は音速を超える。あの程度の高速じゃ無意味だよ。マジかよ、もう見えねえぞ。惜しかったね。ダメだ、また喧嘩してる。
Padahal sepuh baru saja bilang untuk amati dulu. Ternyata itu tuh alasannya. Ya udah, mau sampai pagi ketemu malam, mereka saat itu belum berhasil. Karena malam mereka beristirahat aja dulu dan baru besok lanjutin mencarinya lagi. Saat malam hari itu juga Kane melihat Frieren yang gak ada di tempat tidurnya. Karena kepo, Kane keluar juga tuh ya kan. Saat yang tak terduga, Kane diserang monster burung dan dalam ujung ajalnya dia menyebutkan nama Lawine. Frieren syukurnya datang dan dengan santai mencolek dikit monster itu dan Kane pun terselamatkan. Frieren bilang baru saya suruh untuk selalu lihat langit-langit kan. Monster burung emang ahli sembunyikan daya sihir, jadi hati-hati aja. Frieren saat itu juga dengan Kane yang sudah tenang bertanya, kau kan benci Lawine, tapi kenapa tadi menyebut nama beliau? Kane menjawab, memang aku nggak suka sama dia dan kesel sama dia. Tapi di lain sisi, saat dulu Lawine itu orangnya kasar, bikin sebel aja. Tapi dia selalu ada dan membimbingku kalau aku ini bisa dan pasti bisa dan cuman kurang pede aja. Karena Lawine, aku bisa maju dengan ketertinggalan. Jadi mereka walau selalu berantem, bukan ekspresi saling membenci ya sebenarnya. Gue sama sahabat gue juga gitu. Datang ke rumahnya udah kayak ngegebrek. Itu gue lakuin pas orang tuanya nggak ada ya. ところでフリーレン、私面白いことに気がついたんだけど、これって何かの役に立つかな。もしかしたらシュティレを簡単に捉えられるかも。 Waduh, ide apa itu? Kalian tahu kah ide itu apa? Oke, apa yang akan Kane buat dengan ide itu? Sepertinya Frieren mulai memikirkannya. Jadi mungkin segitu aja dari gua. Kalau kalian suka, jangan lupa support terus ya. Dan juga makasih nih yang udah nonton. Semoga enjoy. Selamat ngabuburit, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat taraweh, dan enjoy untuk hari ini. Segini dulu. Jangan lupa support ya guys ya. Boleh like-nya juga, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kartu request apa lagi nih, pembahasan yang apa lagi yang seru dan favorit, serta rekomendasi yang ada di dunia gitu. Jadi jangan lupa ngopi. Semuanya di video, semoga suka dan terhibur. Sekian, dadah. Da da da